minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika literasi Indonesia. Tapi sayangnya nih, tingkat literasi Indonesia berada di 10 terbawah, atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Aista, perwakilan dari SMA Negeri 1 Rajoso, calon legislatif Parlemen Remaja Dapil 8 Jawa Timur. Engarso Somtulodo, Eng Matyom Mangon Karso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah memberikan atau membangun ide dan gagasan, dan di belakang memberikan dorongan. Maraknya berita hoax yang terjun bertubi-tubi saat ini menjadikan para netizen geram dan harus waspada. Tentunya ini akan berdampak besar di dunia pendidikan bagi pelajar apabila tidak dihentikan secepatnya. Di sisi sebaliknya, pendidikan Indonesia yang berusaha selalu berevolusi setiap tahunnya untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, namun menurut data Wero Social Pers Januari 2017, penggunaan gadget orang Indonesia bisa mencapai kurang lebih 9 jam per hari. Sudah tidak dilakukan lagi jika Indonesia menjadi sasaran empuk bagi oknum penyebar hoax, provokasi, bahkan fitnah loh, bagi seseorang yang tanpa mengolah benar atau tidaknya informasi tersebut. Bayangkan, sudah berapa banyak orang-orang yang terkena imbas akibat berita hoax itu. Melihat kasus-kasus yang beredar membuat saya ingin ikut berperan dalam menggerakkan semangat literasi kepada masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong saya untuk membentuk inovasi Takbir. Apabila saya terpilih menjadi anggota legislator, Takbir adalah tanggalan berita hoax dengan literasi yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada khalayak umum, terlebih lagi para pelajar yang rentan jadi sasaran. Oleh karena itu, saya memiliki 3 fungsi DPR. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Dalam konteks literasi, DPR dapat mengesahkan undang-undang secara khusus mengatur program-program literasi, termasuk literasi digital dan media. Misalnya, revisi atau penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang lebih spesifik tentang literasi. Selain itu, mengembangkan kurikulum yang menekankan pentingnya literasi sejak dini. Hal ini dapat diatur dalam pemeraturan, pemerintah atau keputusan menteri sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Fungsi anggaran. DPR memiliki peran penting dalam mengalokasikan dana untuk program-program literasi sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DPR dapat mengalokasikan APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 49 tentang minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan subsidi buku pelajaran dan bahan bacaan yang lainnya agar lebih terjangkau oleh siswa, termasuk juga akses ke platform literasi digital yang dapat diatur dalam anggaran Kemendikbud. 3. Fungsi pengawasan. Melalui fungsi ini, DPR mempunyai peran penting dalam fungsi pengawasan dengan mengawasi dan memastikan pemerintah pusat dan daerah membantu perpustakaan di seluruh kabupaten atau kota dan provinsi. Selain itu, mengharuskan pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan laporan secara berkala mengenai perkembangan literasi di Indonesia, apakah itu efisien ataupun tidak. Selain itu, DPR dapat memonitoring memastikan agar dana pendidikan dialokasikan sesuai dengan APBN. Saya, Eva Dwi Aista dari Dapil 8 Jawa Timur, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024.